Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan pagi hari ini Sabtu 23 April 2022. Belalah kami Tuhan atas segala kekurangan kami. Dan selengkapnya demikian firman Tuhan. Dalam Yeremia 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami, ya Tuhan, oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, murka terjadi di saat sesuatu tindakan dan perbuatan seseorang sudah melampaui batas hal-hal yang umum atau yang biasa. Bahkan mungkin sudah sering melakukan sesuatu, barangkali dilakukan tanpa ada perubahan atas kesalahan yang disembunyikan. Tidak pernah mengakui bahwa sudah lama dilakukannya suatu kesalahan, atau mungkin selalu ditutupinya, hingga berakibat fatal bagi banyak orang akibat ulahnya sendiri. Tetapi yang lebih berat, lebih parah lagi adalah merasa tidak bersalah dan tidak merasa berdosa, padahal sudah mengalami sebab akibat perbuatan yang dilakukannya. Hukuman murka Allah sudah mereka terima. Demikian jugalah halnya umat Tuhan bangsa Israel yang sudah mengalami berbagai keterpurukan, kehancuran dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya Yeremia menyampaikan firman Tuhan supaya mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Umatnya dirundung bencana yang sungguh terjadi, perkabungan, kerusakan, kehancuran kota di mana mereka tinggal dan bait Allah, dan juga sulitnya mereka menemukan air. Kehidupan yang terancam baik binatang-binatang. Hal itu kita lihat di dalam Yeremia 14 ayat 2 sampai 6. Dan disusul ratapan umat karena murtad, berdosa, dan kesalahan mereka yang tersembunyi, dan membuat mereka sadar dan mau bertobat, minta Tuhan membela mereka. Itulah dalam nats kita Yeremia 14 ayat 7 sampai ayat 9. Yang akhirnya ditanggapi Tuhan dengan pembalasan murka untuk menyadarkan mereka. Bukan berarti Tuhan tidak mencintai dan mengasihi mereka. Lalu Yeremia mengajukan pembelaan kepada Tuhan supaya Allah berbelas kasihan. Itulah yang kita lihat di dalam Yeremia 14 ayat 13 sampai 16. Dan kembali bencana dilukiskan dalam ayat seterusnya, disusul dengan ratapan umat. Hal itu kita lihat di dalam nats seterusnya ini, sekali lagi ditanggapi oleh Tuhan dengan segala tindakan dan perbuatan untuk mengingatkan mereka. Tetapi baik ratapan dan pengakuan umat maupun pembelaan oleh Yeremia ditolak Tuhan. Sebaliknya Allah mengancam bencana tambahan, yaitu penyerbuan oleh musuh. Itu dilakukan Tuhan untuk menguji sampai di mana kesetiaan, ketaatan, kesungguhan mereka untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Kadangkala Tuhan memang mengizinkan segala persoalan yang lebih berat, supaya kita sadar apakah benar kita setia dan taat kepada Tuhan. Bukannya Tuhan tidak mengasihi umatnya. Demikian juga halnya dalam hidup kita. Jika belum ada jawaban Tuhan atas doa-doa dan permohonan kita, belum saatnya waktu Tuhan dan masih menguji ketaatan, kesetiaan, kesungguhan, dan kesabaran kita berharap dan bersandar kepada Tuhan. Maka dengan doa dan ratapan Yeremia ini agar Tuhan berkenan mengampuni dan membela mereka, dengan mengakui segala dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan selama ini. Memang Allah sungguh murka. Murka Allah itu mengerikan. Ketika Allah marah, bukan hanya manusia yang gemetar, bahkan alam semesta pun ikut. Kemarahan Allah bisa berdampak pada seluruh alam semesta dan segala isinya. Allah melalui Yeremia menyingkapkan secara terperinci adanya bencana kekeringan yang panjang melanda seluruh Israel. Tidak ada hujan, sumur kering,
tanah menjadi retak dan tandus, binatang hidup sekarat dan mati, serta petani gagal panen, dan lain-lain. Sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat 3-6. Yang terdengar hanyalah tangisan, ratapan, perkabungan, dan teriakan minta tolong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun mereka sudah mempersembahkan korban bakaran, sajian, malah Tuhan menghabiskan mereka dengan perang, kelaparan, dan penyakit sampar. Tetapi Allah masih diam. Allah menulikan telinga mereka. Selain itu, Allah menyikapkan kepada Yeremia nasib yang dialami nabi-nabi palsu dan seluruh keluarganya. Nabi-nabi palsu dan istrinya dan anak-anaknya akan mati karena perang dan kelaparan. Mayat mereka tercampak di sepanjang jalan, itu kita lihat di Yerusalem dalam Nats ayat 15-16. Semuanya disebabkan oleh kekerasan hati bangsa Israel. Ini membuktikan Allah tidak kompromi terhadap dosa. Sekali lagi, Allah tidak kompromi terhadap dosa dan kesalahan mereka. Setiap perbuatan selalu ada ganjaran. Hal ini juga mengingatkan kita supaya setiap perbuatan kita pasti ada ganjaran. Jangan sampai Allah berpaling dari kita. Yeremia membenci perbuatan bangsa Israel, tetapi ia memiliki hati yang lembut. Ia datang di hadapan Allah meminta pengampunan atas dosa dan pelanggaran bangsanya. Ia memohon kepada Allah agar tidak memalingkan wajahnya dari Israel. Ia memohon kepada Allah agar membatalkan niatnya menghancurkan Israel. Dan hal itulah yang kita lihat dalam firman kehidupan pada pagi hari ini. Ia berusaha mengingatkan Allah akan perjanjiannya dengan nenek moyang Israel. Namun Allah menolak, bahkan Allah menyuruh Yeremia berhenti berdoa buat bangsa Israel. Sebagaimana ayat 11. Kemungkinan mereka, Allah masih melihat belum ada kesungguhan hati umat Israel untuk menyesali segala pelanggaran dan dosa mereka yang lakukan. Supaya mereka merasakan murka Allah. Tuhan ingin kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan. Demikian juga untuk umat Israel. Sesungguhnya Allah itu panjang sabar, tetapi janganlah kita dengan sengaja membuat kesabaran Allah itu habis. Karena bila demikian Allah akan menghajar juga dan menghajar bangsa Israel, dan itu juga menghajar kita, mengingatkan kita sebagai umat pilihannya. Bila murka Allah sudah terjadi, doa pun seolah-olah tidak bisa lagi membujuk Allah. Apapun yang kita perbuat selain bertobat, Allah tidak akan berkenan kepada kita. Kemungkinan banyak orang percaya yang lebih senang dihina atau dibobokkan oleh ajaran yang menghibur atau memanjakan, atau daripada teguran-teguran yang keras dan firman Tuhan yang keras. Yeremia cukup banyak memberitakan firman Allah yang keras tentang kehancuran yang akan segera menimpa Israel. Ajaran palsu tersebut mengatakan bahwa mereka akan mengalami kedamaian dan kesejahteraan apabila tingkah laku mereka berubah, mereka kembali kepada jalan yang benar di hadapan Allah. Mereka mengatakan bahwa hidup mereka akan selalu mengalami kejayaan dan tidak ada hukuman Allah apabila mereka mau kembali ke ajaran yang benar. Karena itu saudara-saudara, Yeremia menyampaikan dalam doa dan permohonan, mereka bahkan ingin supaya mereka kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu saudara-saudara, firman kehidupan Allah pada saat ini mengingatkan kita supaya kita tidak meninggalkan keikapan kita dengan Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan, supaya kita senantiasa hanya berharap, hanya di dalam Allah saja ada pengharapan dan ada sukacita bagi umat Allah. Bukan di dalam ajaran-ajaran palsu dan ungkapan-ungkapan nabi palsu, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan kita diingatkan supaya Tuhan tetap berpihak kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa berpihak kepada kami, mengampuni kami atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Biar belas kasihan Tuhan mengampuni kami dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami berjalan di jalan yang benar,
supaya kami akan mendengarkan firman Tuhan mengingatkan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kebenaran dan keadilan dan kasih dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Hanya kami mau kembali ke jalan yang benar. Disitulah ada sukacita, disitulah berkat-berkat dan pengharapan dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga damai sejahtera Allah ada dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, salam sejahtera. Tetap prokes, Tuhan memberkati kita. Amin.